Oke guys, kali ini kita akan mereact video yang akan bahas tentang budaya makan siang di sekolah di negara Jepang. Ya, atau bisa disebut sebagai budaya Kyusoku. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Berarti pembuatannya bagaimana nih? Hello world, welcome to Umejima Elementary School. I don't think it's a place many would consider cool. No, we all know cool Japan. It's neon lights, samurai, shrines, kimonos, robots, anime, sushi, lots of people crossing the road. Yeah, sure, those are all great, but what I think is cool and Japan could truly teach the world about is how to do the humble school lunch, how to do kyushoku. First things first, in Japan, virtually all public elementary schools and nearly all public junior high schools provide kyushoku. While school lunches can be traced back to the late 1800s when local civilians provided lunch for poor children, it was during Reconstruction after World War II that things got official. In 1946, Jadi udah lama ya programnya. Jadi awal tuh 1800-an, tapi yang efektifnya secara nasional tuh setelah Perang Dunia Kedua ya. Itu baru dilaksanakan secara nasional. recommended systematic health education and a school lunch program in Japanese schools. The Japanese government took note and started providing school lunches in the Tokyo metropolitan area to 250,000 children, and then expanded the program nationwide shortly after. Much funding came from relief aid provided by foreign governments and charities. However, when Japan regained independence in 1951, that funding stopped, and the Minister of Finance wanted to terminate school lunch subsidies. However, PTAs from all over Japan opposed this, and in 1954, the school lunch law was enacted. Tuh ya, hampir dibatalkan ya. Jadi awal mau berhenti nih gara-gara nggak ada subsidinya. Tapi dari orang tua ya, dan murid sebagainya itu menolak supaya ini tuh berhenti. Jadi ingin terus meneruskan program makan siang di sekolah ya. Ini persiapan apa ya, pembuatan makanannya ya. Before lunch, some students ready the classroom for eating, while others set up and serve the food. It's all part of the school lunch program. 東京都は足立区立梅島小学校の校長の江原敦と言います。 Since this Tuh, jadi dari awal pembuatan apa ya, prosesnya tuh anak-anak juga dilibatkan dalam prosesnya. Jadi mungkin persiapannya gitu ya, itu anak-anak dilibatkan kayak bawa makanannya, bawa piringnya, itu mereka ikutan di sana. Jadi nggak cuma menerima makanannya aja nih, tapi mereka juga menyiapkan ya, entah itu dari piringnya dan makanannya. one thing I wondered is if students in different grades have different responsibilities. 全くないです。もう1年生も6年生も同じ仕事をします。装うのもやります。ただ1年生、2年生は、担任が補助をする、援助をする機会はありますけれども、もう6年生になるともう子どもたちが全てできるようになります。Dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka kayak memiliki tugas yang sama gitu lah. Jadi dibantu sama gurunya juga gitu untuk menyiapkan makanannya. Jadi nggak cuma dikasih nih, wah makanan nih udah jadi gitu. Tapi mereka menyiapkan juga supaya ada rasanya, wah ini toh menyiapkan itu, kayak mungkin misalnya capek gitu. Terus harus ngantri, itu diajarkan di sana kayak ada apa ya, nilai moralnya lah. Jadi nggak cuma makan doang, tapi ada sikap yang bisa kita pelajari di sini. Transpire is the serving of the school lunch, spearheaded by our champion with the clipboard. You'll notice that at the start of this, there's only one student in their white kyushokugi, or apron. But what you'll see over the course of a minute is how the students trade off and join in to get the job done. For example, you'll see the champion take over and dish out for the first student in line, all while other servers are gearing up.
If you have a keen eye, you'll be noticing not everyone currently serving has an apron on. I'm fairly sure the apron is just for show, but in case you're worried about food safety, I can tell you that everyone has washed their hands. Since every kid knows Oh ya, dari keamanan pangannya tadi udah aman tuh gara-gara ya setiap orang udah cuci tangan dulu nih. Jadi ya udah bersih makanan. Jadi kalau misalnya mereka ikut serta dalam membantu ya nggak masalah. Itu nggak ada kontaminasi bakteri gitu. Udah minimalisir lah karena dengan cuci tangan tadi. Ya. this for 6 years now, it was impressive to see how seamlessly they work together as a team. After a hectic start, all staff are in place. Now all that's left to do is wait until everyone has been served. Makannya bersama ya. 学校給食の中の給食の役割目的についてですが、まず健康な体づくりのために、食が大事であるということを子どもたちが学ぶ大切な場であると思っています。それから2つ目は、自国の食文化の良さを、給食を通して体験する貴重な場であるということ、それからもう一つはですね、給食を作ることに携わってくださっている多くの方々、農家の方、調理業務に携わる方々の、そういう勤労に対して感謝の気持ちを感じ表す場であるということ、そういうことが目的になっています。Gitu. Jadi programnya itu nggak cuma ngisi perut doang ini, tapi mengajarkan juga cara pola makan yang sehat, budayanya bagaimana nih. Jadi mereka perutnya kenyang, di otaknya juga diisi ya pelajaran untuk bagaimana nih pola makanan yang sehat tuh bagaimana gitu. Misalnya porsinya gitu ya, dari sayurnya, nasinya sama lauknya. Gitu itu mereka belajar juga budaya untuk makan sehat. Sama yang terakhir tadi disebutkan tuh, bagaimana prosesnya sampai makanan tuh bisa sampai di ini ya, hadapan mereka. Jadi petaninya itu siapa yang nanamnya, terus yang memproses terus bagaimana proses ini apa sulitnya gitu ya. Jadi nggak cuma makan doang, tapi belajar wah prosesnya juga bagaimana gitu sampai bisa ke hadapan mereka, supaya mereka juga nggak cuma wah ini makanan gak enak atau makan gak suka, tapi mereka harus menghargai makanan yang sudah ada di hadapan mereka, karena untuk sampai di hadapan mereka itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Itu dari petaninya yang harus nanam makanannya, atau kalau misalnya daging itu beternak gitu kan, itu kan prosesnya lama, bisa sampai berbulan-bulan gitu sampai bisa panen ya. Habis itu ditransport, dan transport juga nggak mudah, harus butuh kendaraan juga kan. Itu harus diketahui itu prosesnya, sehingga anak-anak tuh menghargai makanan yang sudah sampai di hadapan mereka. Jadi meminimalisir dibuangnya makanan, karena kan kalau dibuang makanannya berarti mereka tidak menghargai kerja keras dari orang-orang yang telah berusaha untuk membuat makanan tersebut gitu ya. Jadi pelajaran banyak yang bisa diambil dari Kyosoku ini atau makan siang di sekolah Jepang ini ya. 先生は教室で子どもたちと一緒に給食を食べます。先生、次の時間何ですか？ねえ先生、テスト。先生、こっち向いてるんだからこうやってやって、こうやってやって。それしないって行儀悪いことしないってしますか？私は、検食という子どもたちに提供する前にチェックの、意味で食べるということをしなければいけないので、子どもたちと一緒に食べる機会はなかなかないんですね。はい。Yeah, so I forgot to mention that before all the food was served, before there was someone waiting for it to come out of the elevator, before it started rolling down the hallway, before everything, a scene like this happened. No, it wasn't some dumb-looking foreigner grinning as he was about to dig in, but the principal doing his duty and eating first. It just so happened that today, I got the chance to do it as well, hence the smile. Jadi kepala sekolahnya itu dapat kesempatan pertama untuk mencicipi apakah ini layak enggak nih gitu. Jadi kalau misalnya layak kan mereka juga menikmati. Jadi nggak cuma siswanya tapi gurunya juga ya yang mendapat manfaat gitu dari program seperti ini. Kuwabara Sensei works at Umejima Elementary School full-time. Some of her many duties include designing the lunch menu so that it's both nutritious and tasty, keeping the meals within budget, which is about 261 yen a meal, educating the students,
and apparently filming for me. Jadi ahli gizinya tuh nggak cuma dia tuh menyetel bagaimana dia tuh bergizi, tapi bagaimana makanan itu bergizi itu sesuai dengan budgetnya. Jadi keuangannya dapat, dari pendidikan dapat, sama porsinya juga dapat. Jadi tugasnya cukup berat ya, cukup penting lah untuk ahli gizi ini mengatur program ini supaya berjalan lancar. 12名で調理をしています。私を含めて13名ですね。給食のに関わる職員は13名です。Banyak ya, 児童数は13 634名なんですけれども、職員数も香港多いので、合わせて690食作っています。The food is made from scratch using the in-house commercial kitchen. If you've previously worked in restaurants like I have, I'm sure you're also admiring all the stainless steel. Infrastrukturnya udah ada ini. Dari alat-alatnya udah ada tersedia di sekolahnya. 食材は様々なんですけれども、基本的に野菜は国産のもので、 Lokal. 千葉県、関東近辺だったり、あとは四国の方から来る野菜もあります。今日は高知県の料理を紹介します。鶏肉の生姜焼き、高知県では生姜がたくさ Tuh ん取 dari れます。 asalnya dikasih tahu juga 香りには病気を予防する働きがあります。 manfaatnya. Menarik ya. グルとは一緒に集まる仲間という意味の土佐 Tuh の方 apa 言語。 sejarahnya atau 由来 mungkin の野菜をたくさん bahasanya apa 集め aja て gitu yang 煮た kita 料理であ pelajari. ることからグル煮と呼ばれています。基本的には国内なんですけれども、場 Ilmunya 合によ ada っ ya. ては外国で一回加工というかされたものが来る時もあ ada り impor ます。 juga. でも基本的には全てお魚だったりとかお肉だったりお野菜っていう生鮮食品に関しては全て国内で作られているものを、業者の方に納品していただいてそれを調理しています。Hold up a second. I wanted to point out I had asked Kuwabara sensei if I could film an entire meal from start to finish. So this is my second day filming. Well, her second day. But anyways, I came to the school especially for this 8 a.m. delivery of meat. And when I saw the footage of the delivery, I thought, that's it? Today's meal had other sources of protein, so yes, this was all the meat for the 690 meals being made. Oh yeah, this was the stew that the meat went into. But let's get back on track. This may look like another local Japanese home, but if you walk behind the wall, it's not quite what it seems. 鞘を外す作業、今4人でやってます。どう難しい？大変？大変ですって。子供にはやはり生き物の食べることによって、その野菜たちの命をいただいているということを教えてます。調理の手伝いで調理室内ではないんですけれども、1年生とか2年生とか低学年の子どもたちが、そら豆とあとトウモロコシとグリーン bantu ピース、 persiapan 野 pembuatan 菜の makanannya. 皮むきをとかさやむきをお手伝いしてくれていて、今日2年生が農業のうちの農園に職場体験で今日来てます。で、明日給食で枝豆ご飯を食べるので、そのための今準備をやってます。Kayaknya bermanfaat sih, lebih bermanfaat daripada study tour sih. Kalau misalnya dibandingkan ada study tour ya, mending kayak gini. Jadi mereka tuh lebih mengetahui bagaimana makanan itu bisa dibuat gitu, dan ikut serta dalam pembuatannya. Ya, pembuatan maksudnya proses pembuatan ininya di awalnya. Walaupun mereka nggak memasak secara langsung ya, karena itu kan agak berbahaya ya, melibatkan tadi kompor dan air yang panas ya ketika memasak. Tapi dalam proses sebelum memasaknya gitu, kayak ngupas-ngupasin, metik-metikin, itu kayak lebih penting kah daripada mereka hanya menikmati makanan saja, sehingga mereka tahu, oh untuk menghasilkan makanan ini tuh nggak sesimpel itu loh, nggak semudah itu loh untuk sampai ke depan muka kita gitu ya. Jadi mereka bisa menghargai makanan yang telah disediakan gitu. Iya sih. As you might have guessed by now, this is a working farm, and it's actually located in the same city not too far away. I don't want to pretend that all the produce for the school comes from here, but some items can be grown quite locally and offers a chance for students to easily see where some of their food is Secara grown. lokal. 給食でサラダ。 Tomatnya.
はいどうぞ。 フルーツトマト。 Fruits tomato. In addition to this nearby farm, there's a garden within school grounds that the children tend to. This is tiny and would never feed the school, but it's rather a place where kids can get their hands dirty and see the whole process from start to finish. 毎月 diajarkan 1 cara ヶ月後 nanamnya の献 juga. 立を立てているんですけれども、まずはその旬の野菜をすべて書き出して、旬の食材を取り入れるっていうことと、あとは行事が毎月ありますので、来月ですと7月なので七夕がありますので行事食を考えています。であとは、毎日例えばお肉の日が続かないように鶏肉の焼いたものと次の日が豚肉をメインの料理っていうのが続かないように魚とお肉、あと卵、バリアシーnya豆腐 ya. などをこう交互に分けて使うようにしています。であとはまあ基本的なことでは栄養素が、区の方で摂取基準というのが決められていますので、それにのっとって、100% を目指すように、献立を立てています。 Jadi biar nggak bosen juga dan lihat variasinya tadi, entah itu pakai ayam, daging, ikan gitu. Jadi nggak satu hari itu hari berikutnya nggak sama gitu ya. Jadi memberikan rasa yang baru juga bagi anak-anak. That hits 100% of nutritional targets is fantastic. We all Sama know target kids can nutrisinya be juga. eaters, so we had to ask. 子供たちが嫌いな食材はい Oh ini gimana nih preferensi makanannya? 何度も出しますか、それとも、改善をしたりしたりすることはありますか？ Ini でや gimana やはり responnya? 子供なので嫌いなものとか嫌いな食べ物とか、あと食わず嫌いの食べ物ってすごくあって、まあ、やっぱりこう初めて出した料理とか食材ってまあ子供は正直なのですごくたくさん残るんですけど、 Kita ada sisa やっぱり makanan その日 juga は ya. すごく自分でも落ち込みはするんですけど、やっぱり慣れれば食べるようになるっていうのも一つだし、やっぱり給食ってその食経験を広げる一つだと思っているので、めげずに何度も出したり、あとは少しちょっと味付けを変えたりとか、調理方法を変えたりとかして、こう少しこちらも工夫をして子供にはアプローチはしてます。 Gitu. Jadi ya namanya anak-anak ya, ada yang suka ada yang enggak gitu. Ketika banyak orang yang nggak suka ya berarti ada yang mungkin salah dari bahannya, harus diubah nih resepnya supaya anak-anak tuh mungkin lebih tertarik gitu. Mungkin diubah bentuknya, ada rasanya dan sebagainya gitu. Jadi dari apa ya, gurunya atau dari ahli gizinya itu harus kreatif juga saat menanggapi respon dari anak-anaknya gitu. Kalau misalnya anak suka banget gitu berarti oh ini udah cocok nih, resepnya bisa dipakai gitu. Kalau misalnya sisanya banyak gitu kan, banyak yang nggak kemakan, harus disesuaikan. Oh mungkin ini kurang cocok, harus diganti nih, misal bumbunya, cara pengolahannya dan sebagainya, supaya makanan tadi itu bisa dikonsumsi dengan baik sama anak-anaknya. As for food restrictions, nih, like kayak alergi. allergies, I was informed that depending on the recipe, ingredients can be taken out. So on certain days, there may be special meals like this. If removing ingredients can't be done, a student would substitute by eating more of a certain dish, since there are several dishes each day. And that probably answers your next question, which is what happens when someone is still hungry. Not all kids are the same size. Jadi kalau misalnya ada alergi, kan makannya bervariasi nih. Nah, bagi yang alergi itu dioper makanannya sama yang nggak punya alergi. Ya, jadi yang alergi misalnya harga sama ikan nih, nanti ikannya itu diganti sama yang lain, bahan yang lain. Ya, ditukar misalnya makanan sama anak yang nggak punya alergi. Itu jadi tukar misalnya, wah kamu nggak ini ya, nggak punya alergi, jadi tukar makanannya. Itu jadi yang punya alergi dia makanannya mungkin lebih sedikit gitu, ya yang dari porsi yang biasanya. Jadi misalnya ikan nggak dapet kan, makanya diganti dengan bentuk lainnya. Jadi tapi nutrisinya tetap sama, tapi dengan komposisi yang berbeda dengan anak lainnya. Karena yang namanya alergi kan itu kan kebutuhan khusus ya, nggak bisa dipaksain tuh, wah ini alergi harus makan ini gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi caranya adalah ditukar sama yang nggak punya alergi gitu, sama ya makannya seperti itu ya solusinya. Kawari, which means seconds. Nih, nambah makanan. デザートは出ます。ただ
そんなに回数が多い毎日っていうわけではないんですけど、そういうちょっと特別な時とか、あとは旬の果物って一番旬を感じる食べ物なので、例えば今月だったらスイカだったりとかメロンだったりっていうのは出します。あとは本校ではお誕生日給食っていうのをやっていて、その月のお誕生日の児童に特別にゼリーをつけるっていうちょっと食育の取り組みをしていまして、そういったところでデザートも子どもたちの楽しみの一つになっているかなとは思います。Ya, untuk dessert ya walaupun nggak bisa setiap hari disediakan, jadi mungkin ada hari-hari tertentu kayak musim-musim tertentu itu bisa dikasih gitu, atau saat ulang tahun ya. Kalau misalnya wah ini ulang tahun nih dikasih hal yang berbeda gitu, walaupun ya sedikit kayak jelly tadi gitu. Itu untuk ngakalin gimana caranya menekan budgetnya gitu ya, dari biayanya. 梅島小学校の給食の中で一番好きな給食と言ったら Nih, 今日 makanan 一番 favoritnya 長 apa 谷 nih? 屋さん。甘タレチャーナです。じゃん。王さん。カレーああ、同じような。カレー。 1ヶ月の献立の中に同じ料理は出ないです。例えばすごいカレーライスが人気だから毎週カレーライスを出すっていうことはできなくて、1ヶ月に1回だったり2ヶ月に1回、回数は他の料理よりは多いけど同じ月に2回出すことはないです。 Jadi survei juga nih anak-anak sukanya makanan apa aja nih gitu ya. Kalau misalnya lebih suka mungkin bisa dibuat lebih banyak gitu atau lebih sering ya, biar habis lah makanannya. Now let me address the elephant in the room. This is a rich school, isn't it? If you've taught in Japan, you know that heating and cooling in the gym is a rare thing. And what's up with the open design, no walls thing? Okay, sure, some classes have them, but what's the deal? そう思われるのも無理はないんですが、実態としては全くそういうことはない、日本の公立学校ですし、この地域も特別何か富裕層が多いっていう地域でもないわけです。 Sorry to butt in, but I wanted to back up Kocho Sensei on this one. Adachi-ku is the poorest of Tokyo's 23 wards. So yeah, definitely not a place known for its wealth. ですので、この学校が建て替わるときに足立区が、そして地域の方がこういう学校が校舎だといいねっていう思いで生まれた学校ではあるんですけれども、当時がちょうどそのバブルの頃で、いろいろとお金がかけられたっていうような特別な事情もあるんですが、何ら普通の学校と変わりない公立学校の一つですので、はい、取り組みは特別にされてる。そういう取り組み、そうですね、それも特別なものはないです。はい。 Kocho Sensei Gitu ya, jadi rata ya pembangunannya. Jadi nggak ada sekolah tuh yang jelek-jelek banget gitu ya. Bahkan yang mungkin daerah yang kurang mampu sekalipun itu sekolahnya bagus. Gitu. Dan tadi program makan tuh sudah tersedia. Jadi nggak ada perbedaan tuh, nggak ada hal yang spesial dengan sekolah-sekolah lainnya. Karena emang sudah diterapkan pemerataan yang cukup gitu. Ya, entah itu dari bangunan infrastrukturnya ya sekolahnya sama program yang dijalankannya. nothing special, and in fact, looking at it, I'd have to agree that it looks rather plain. There's only so much you can do with standard dishes, off-pink trays, and the rush to feed a school full of hungry mouths. However, and it's a big however, the flavor was wonderful. To tell you the truth, I was expecting a hospital-like meal, with all the talk of nutrition and all, but I was pleasantly surprised. Even though Japan's family restaurants present the food nicer, I found the two meals I tried to be tastier, and of course, healthier. So the city's Oishi Kyushoku, our tasty school lunch program, is definitely working. I would eat these meals every day for my lunch if I could. While not every city has a special tasty school lunch program, virtually every public elementary school in Japan does provide school lunch. So how is it all funded? Well, Nah, the siapa yang national bayar and nih? federal governments share costs, and there is a focus on ensuring equality across the nation. The school system builds the kitchen and pays for staffing, while families cover the cost of ingredients. 給食費を払えないご家庭については、基本的に
収入が少ないご家庭に対しては生活保護という仕組みが日本にはありますので、その生活保護の中から給食費を払うことになります。Jadi gitu ya, itu kerjasama sama pemerintahnya. Jadi orang tua sama pemerintah itu kerjasama. Misal pemerintah nyediain infrastruktur sama alat-alatnya nih, terus staffnya juga disediakan dari pemerintahnya yang bayar lah. Ya gaji itu sama pemerintah. Tapi untuk makanannya gitu ya, biaya bahan-bahannya itu dari orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua akan menyediakan itu untuk bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya ini udah disediakan, nanti yang mengolah staffnya. Jadi itu kerjasamanya kayak gitu. Tapi bagi orang yang nggak mampu, misalnya kan orang tua nih nggak mampu untuk membayar biaya tersebut, nah itu juga ada tanggungan dari pemerintah. Jadi dapat subsidi juga gitu, dapat keringanan. Gitu. Jadi yang mampu bisa bayar, mereka bisa bayar bahannya ya bayar gitu ya secara normal. Tapi yang nggak mampu dapat bantuan. Jadi semuanya dapat ini. Jadi anak-anak tuh nggak ada yang dibedakan. Yang kaya dapat spesial misalnya, nggak kayak gitu. Ya, yang kaya, yang miskin itu semuanya sama, dapat makanannya begini, porsinya sebegini, sehingga nggak ada kesenjangan sosial yang berarti ya ketika di sekolah itu dijalankan programnya. 足立区はおいしい給食という取り組みをしているんですが、足立区が、糖尿病とか肥満が、大人の中で割合が多いということで、給食から、子どもたちにね、アプローチをかけて、健康な体づくりのためには、食が大事であると。その際に、おいしい子どもたちが喜ぶような給食を出しながらその大切さも身につけてもらうという意味で、足立区が始めた取り組みなんです。Kebiasaan makan sehat juga tidak membatasi rasanya. Jadi udah mah sehat gitu ya, rasanya juga enak gitu. Jadi jangan berpikir wah kalau mau sehat makanannya harus nggak enak gitu, nggak kayak gitu. Tapi dibuat kebiasaan, dibuat pemahaman gimana caranya. Oh makan sehat tapi tetap enak gitu ya, dibiasakan. に1回美味しい給食検討会っていうのがありまして、うちの区は104校ぐらい学校があるんですけども、一度にこう一箇所に集まって意見交換会というか、あとは献立の検討とかをする機会があります。One of the things I picked up on was that the food education really was integrated into the school. For example, this is the poster for the Umejima Bento, our lunchbox, contest. 夏休みの宿題で、お家で保護者の方とお子さんが一緒にお弁当を作るという機会を作っています。その中で、良い作品は、学校で実際に給食としてその献立お弁当のメニューを出す取り組みをしていて、その時に、地域の方もご招待をして、一緒に、給食を召し上がっていただいています。Buat quality control juga berarti ya. Tuh ya, ngerapin makanannya begitu ya. Jadi ada tanggung jawab untuk merapihkan kembali setelah menggunakan makanannya. Ya. Ada apa? Moral atau enggak sikap yang bisa diajarkan. Okay, so this is something I heard rumors of growing up in Canada, and honestly, as a student way back then, I thought to myself, how lucky was I that I didn't need to clean up my school like those poor Japanese students. But now as a parent, I'm like, yeah, get those kids cleaning. It'll teach them some responsibility. Seriously though, my kids seem not to mind the cleaning process, just like these students. I even got in on the act myself. The thing I found was that because Japanese students are taught to think about the well-being of the group, to think about how their actions affect others, the class wasn't messy to begin with. So cleaning really wasn't that bad at all. Ini udah bersih, tapi masih berusaha dibersihkan ya. 少しちょっと自分が大変な思いをしてでも、
作って出した給食に対して子供が美味しかったよとか、すごくいい反応してくれた時とか、あと食べられるようになった、嫌いな食べ物が食べられるようになったっていう声を聞くと、やっぱりすごくこの仕事やっててよかったなって思います。Ya, jadi membiasakan anak-anak yang awalnya nggak suka makanan nih, mungkin sayur tertentu atau rasa tertentu, itu supaya suka juga, jadi dibiasakan. Ya, jadi ini salah satu bentuk program yang bagus, sehingga anak-anak tuh nggak pilih-pilih makanan gitu ya, mentang-mentang wah nggak suka nih jadi nggak mau makan. Padahal makanan yang nggak disukai itu adalah makanan yang sehat, gitu kayak sayur ataupun misalnya jenis buah-buahan tertentu, misalnya seperti itu ya. Jadi karena udah dibiasakan, anak-anak akhirnya bisa lebih mentoleransi makanan yang sehat tadi, karena udah biasa gitu ya. Jadi mereka bisa mengkonsumsinya dan menghabiskan makanan tersebut. Apparently, there's no other nationwide school lunch program like this in the world. I don't know for sure, but perhaps you kind viewers can inform me. Regardless, I think Japan does it well, and while I can't speak for the rest of the world, I wish Canadian provinces would import this particular Japanese thing. I have a lot of thanks to give. Thanks to all the children and teachers who invited me to lunch. It was a fantastic experience. Special thanks to Ebara Sensei, who spearheaded this whole effort. Without him willing to take a chance on me, who, as he did verify, was not that kind of YouTuber, I wouldn't have been able to share this story with you. Real special thanks to Kuwabara Sensei for doing most of my work for me. Seriously, do you see how these workers are geared up? It's full on. Staffnya. And the rule is no outsiders allowed, which meant me. When I suggested putting my camera on a push trolley, she did one better and offered to hold my camera. Her help was the difference between these faded, looking through the window shots and these crisp, inside the action ones that you're able to see. It'd also be rude of me not to thank all the kitchen staff working hard in the heat of the kitchen. Lastly, I'd like to thank all those on Patreon who continue to support projects like this. Thanks for watching. See you next time. Bye. Jadi gitu ya. Dalam pembuatannya juga tadi tuh ada pengawasan ketat. Jadi orang luar tuh nggak boleh masuk ke dalam dapurnya. Jadi nggak boleh ada kontaminasi dari luar, itu untuk meminimalisir seperti itu. Jadi untuk mendapatkan video tadi ya dalam dapurnya itu ada staff yang merekamnya. Jadi si youtubernya itu nggak boleh masuk nih, tapi ada perwakilan ya dari staffnya yang ingin merekamnya gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya, kerja tambahan lah, selain tadi udah kerja masak, tambah videoin bagaimana prosesnya ya. Jadi itu seketat itu untuk quality controlnya ya. Jadi untuk menjaga kualitasnya sampai orang luar ya, orang yang ingin merekam tuh nggak boleh masuk ya. Terus lihat dari pakaiannya juga kan ada khusus gitu, dari rambutnya, terus apa, dari tangannya itu kan menggunakan sarung tangan, terus pakaiannya juga itu tertutup. Jadi sangat-sangat menjaga keamanannya, dan akhirnya bagaimana ya, hasilnya bagus kan. Jadi nggak ada yang keracunan, nggak ada yang misalnya apa ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah dari makanan tersebut karena kontaminasi dan sebagainya. Itu jadi kita bisa lihat karena infrastruktur udah ada, staff yang sudah disediakan, dan makanan adalah makanan yang bergizi, itu program bisa berjalan dengan lancar, dan anak-anak yang menerima makanan juga bisa bersyukur gitu. Nggak cuma mereka makan, tapi mereka mengetahui bagaimana gitu ya, dari awal proses makanan itu ada gitu, belajar oh ini makanan apa nih, bahannya apa aja, cara membuatnya bagaimana, atau cara nanamnya bagaimana gitu. Jadi nggak cuma makan doang, tapi diberikan pelajaran bagaimana, oh ini tanaman apa nih, sejarahnya apa nih gitu. Jadi pendidikannya tuh benar-benar menyatu gitu ya sama program yang ada di Jepang ini. Itu nggak cuma makan, tapi dapat pendidikannya dan moralnya juga. Tadi kan nggak cuma makan doang, tapi menyiapkannya, merapihkannya, membersihkannya itu juga ada. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari dari video seperti ini. Nah, kalau kalian tertarik sama sumbernya ya, video aslinya itu link sudah saya sediakan di deskripsi video. Ya, kalau mau kalian mau berkunjung ke channelnya langsung. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.